Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menyimak materi kita pada hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dosen Profesor Haryanto MPD dan teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Makassar yang berkenan hadir untuk menyimak materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu saya sendiri, Devianti Pratiwi, sebagai presentator pertama. Yang kedua, Ayuni sebagai presentator kedua. Naya Salsabila sebagai presentator ketiga. Anissa Salsabila sebagai presentator keempat. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah pembangunan kualitas SDM. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lainnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya berupa pembangunan material atau pembangunan fisik, berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal, sukses tidaknya pembangunan fisik justru sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam pembangunan rohania atau spiritual, yang secara bulat diartikan sebagai pembangunan manusia, dan yang terakhir menjadi tugas utama pendidikan. Pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, dan alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal yang mengenai sumber daya manusia tidak secara langsung terlihat sebagai sasaran pembicaraan. Pembangunan ekonomi dan industri mungkin dapat memenuhi aspek tertentu dari kebutuhan, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi mungkin tidak untuk kebutuhan spiritual yang lain. Pembangunan berorientasi pada pemenuhan hajat manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Peningkatan martabat manusia selaku manusia yang menjadi tujuan final dari pembangunan. Tegasnya, pembangunan apapun jika berakibat mengurangi nilai manusiawi berarti keluar dari esensinya. Seperti yang dinyatakan dalam GHBN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pertanyaan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dipenuhinya hajat hidupnya, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Jika bertolak belakang dari sifat manusia, maka dalam ruang gerak pembangunan manusia dapat dipandang sebagai objek dan sekaligus subjek dalam pembangunan. Manusia sebagai sasaran pendidikan, wujudnya diubah dari keadaan yang masih bersifat potensial ke keadaan aktual. Fuad Hasan mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terentang antara potensi dan aktualisasi. Di antara dua kutub itu, terentang upaya pendidikan. Dalam hubungan ini, perlu dicatat bahwa pendidikan berperan dalam mengembangkan potensi-potensi kebaikan dan sebaliknya mengecilkan kejahatan. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungan secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau pembangunan. Jadi, sebagai inti, pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah keluar
pengarah keluar, yaitu ke lingkungan sekitar manusia. Kiranya jelas bahwa pendidikan dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya, pembangunan dapat menunjang usaha pendidikan. Materi selanjutnya yaitu B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Namun demikian, jika diamati secara seksama, tidaklah dapat dipungkiri bahwa andil yang diberikan oleh pendidikan pada pembangunan sungguh-sungguh sangat besar. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi antara lain. A. Segi sasaran. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Menurut Profesor Dr. Andes Slamet Iman Santoso, bahwa pendidikan juga bertujuan untuk menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik dimanapun ia berada akan memperbaiki lingkungan. B. Segi lingkungan. Dari segi lingkungan, pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendidikan informal. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketangkasan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka ditanamkan keyakinan-keyakinan yang penting, utamanya hal-hal yang bersifat religius. 2. Pendidikan formal. Di lingkungan sekolah, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bekal dimaksud baik berupa bekal dasar lanjutan dari SD dan sekolah lanjutan ataupun bekal kerja yang langsung dapat digunakan secara aplikatif atau sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi. 3. Pendidikan nonformal. Di lingkungan masyarakat, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya mereka yang tidak melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. C. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dengan basic education juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal daftar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke dalam gerak pembangunan. Pendidikan pada tingkat menengah memberi 2 macam, yaitu membekali peserta didik yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi SMA dan bekal kerja bagi peserta didik yang tidak melanjutkan sekolah. Pendidikan tinggi PT memberikan bekal kerja keahlian menurut bidang tertentu. D. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu. Selanjutnya, pembangunan sistem pendidikan nasional dikemukakan 2 hal, yaitu 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Pendidikan selalu berurusan dengan manusia karena hanya manusia yang dapat dididik dan selalu dididik, menurut Lansford. Manusia hanya mengejar kesempurnaan, tetapi tidak akan pernah sempurna, karena kesempurnaan adalah kondisi yang tidak akan pernah tercapai. Logisnya, sistem pendidikan adalah sarana untuk manusia untuk mengejar kesempurnaan. Manusia diselubungi segudang teka-teki, mulai dari pertanyaan,
siapa aku sebenarnya, apa tujuan hidupku, sampai pertanyaan bagaimana membina dialog dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat objektif dan subjektif. Itulah mengapa sistem pendidikan itu sebagai sarana manusia untuk menemukan jawaban-jawaban atas teka-teki tersebut. Kriteria kualitas manusia berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat sekitar. Maka sistem pendidikan juga harus ikut berubah seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat. Sehingga fungsi pendidikan sebagai agent of social change dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, segi pembidangan atau sektor kehidupan, meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pengembangan bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan oleh ahli, dan ahli tersebut dapat dilahirkan melalui pendidikan. Inilah titik sumbangan pendidikan untuk pembangunan. Pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan, dan manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. Kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu aspek filosofis atau keilmuan, aspek yuridis dan perundang-undangan, struktur, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Pertama, menghubungkan antar aspek-aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain itu harus mengacu kepada aspek filosofis, aspek keilmuan, dan aspek yuridis. Oleh karena itu, perubahan apapun yang terjadi pada struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain tersebut harus tetap berada di dalam wadah filosofis dan yuridis. Meskipun aspek filosofis itu menjadi landasan, tetapi tidak harus diartikan bahwa setiap perubahan filosofis dan yuridis harus dilakukan dengan aspek-aspek yang lain itu secara total. Contohnya, Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 diubah menjadi Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi struktur pendidikan tetap saja seperti yang lalu, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal yang sama tetap berlangsung meskipun falsafah pendidikan zaman penjajah berubah sejak kita mulai merdeka dengan falsafah Pancasila. Kedua, aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakiki manusia yang bersifat kodrati, yang berarti pula bersifat wajar. Bagi kita, pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila. Filsafat Pancasila ini menggantikan secara total falsafah pendidikan penjajahan. Penjajah memfungsikan pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil tetapi bersifat tergantung dan loyal kepada penjajah. Filsafat segi keilmuan juga memberikan sumbangan penting terhadap sistem pendidikan. Dalam usaha mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh filsafat itu, sistem pendidikan memerlukan tunjangan dan teori keilmuannya. Jika struktur pendidikan kurikulum diubah dengan maksud agar lebih berdaya guna untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu ditopang dengan teori-teori yang andal. Ketiga, aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Dasar 1945 isinya ringkas sehingga sifatnya lugas. Beberapa pasal melandasi pendidikan, baik yang sifatnya eksplisit terdapat pada pasal 31 ayat 1 dan 2 dan pasal 32 maupun yang implisit terdapat pada pasal 27 ayat 1 dan 2 dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut yang sifat masih sangat global dijabarkan lebih rinci ke dalam bentuk undang-undang pendidikan. Berdasarkan undang-undang pendidikan inilah sistem pendidikan disusun dan dilaksanakan. Tetapi kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru. Jelasnya sistem pendidikan perlu disempurnakan.
dan tugas ini hanya dapat dilakukan dengan mendasarkan diri pada Undang-Undang Pendidikan. Kemudian, Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 dikukuhkan kembali sebagai Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1945. Setelah berlangsung 20 tahun, mulai terasa kurang sesuai lagi untuk digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, tepatnya 35 tahun pada bulan Mei 1989, barulah berhasil diterbitkan Undang-Undang Pendidikan yang baru yang dikenal dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan telah mengalami banyak perubahan. Keempat, aspek struktural. Aspek struktural pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai perkembangan sosial budaya dan politik. Dalam prakteknya, pembangunan pola struktur tidak dapat dipisahkan dari aspek filosofis. Pada zaman penjajah Belanda misalnya, sekolah taman kanak-kanak belum dianggap sebagai suatu kebutuhan. Jenjang pendidikan formal yang terendah adalah sekolah rakyat atau sekolah desa. Dalam hal demikian, sekolah desa tidak berfungsi sebagai pendidikan dasar atau basic education yang memberikan bekal dasar kepada setiap warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan, tetapi sekedar untuk konsumsi politik, etis, dan menyiapkan tenaga buruh yang sekedar dapat membaca dan menulis guna melancarkan roda pemerintahan penjajah. Terakhir, aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, maupun metodenya. Kurikulum dalam sistem pendidikan persekolahan di negara kita telah mengalami penyempurnaan dalam perjalanannya. Pada era Orde Lama, materi pelajaran 7 bahan zaman Orde Lama dan pokok indoktrin tahun 1950 sampai 1960-an menempati posisi penting dalam kurikulum, terutama kurikulum pendidikan tinggi. Dengan terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965, maka pada era Orde Baru, mulai tahun 1966, materi 7 bahan pokok ditiadakan dan materi pendidikan moral Pancasila menjadi materi pokok dalam kurikulum pada semua jenjang pendidikan. Kurikulum pada universitas secara keseluruhan dibenahi sehingga lahir kurikulum 1968. Tetapi kurikulum ini belum dianggap memberikan rambu-rambu yang jelas, baik orientasinya maupun pendekatan kurikulumnya. Usaha selanjutnya menghasilkan kurikulum 1975 atau 1976 yang berorientasi pada hasil dengan metode PSSI atau prosedur kurikulum pengembangan sistem instruksional. Tetapi karena pengalaman antara 1976 sampai dengan tahun 1980 menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki tidak tercapai, maka upaya penyempurnaan kurikulum selanjutnya menghasilkan kurikulum 1984. Model ini memadukan dua orientasi, yaitu produk orientasi dengan proses oriented yang ditunjang dengan pendekatan CBSA. Kemudian menjelang tahun 1990 dilengkapi dengan muatan lokal dengan kurikulum yang berlatar belakang pada tuntutan sosial kultural dari daerah pembangunan. Sebagai rangkuman, pendidikan mempunyai misi pembangunan. Mula-mula membangun manusianya. Selanjutnya, manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Jika memiliki jiwa pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka lingkungannya diharapkan akan terbangun dengan baik juga. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari segi sasarannya, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor kehidupannya. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan
sistem pendidikan itu sendiri. Baik, itulah tadi presentasi yang telah dibawakan oleh kelompok kami, materi pendidikan dan pembangunan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.